Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zeni Wintan Pratiwi dengan NIM 231031108. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas proyek dashboard yang berjudul Dashboard Analisis Kepuasan Penumpang Maskapai Penerbangan. Jadi dashboard ini dibuat menggunakan Tableau untuk menganalisis tingkat kepuasan penumpang berdasarkan data yang diperoleh dari Kaggle. Nah, dengan adanya dashboard ini, informasi dapat dianalisis secara lebih cepat melalui visualisasi yang interaktif. Jadi, dataset yang saya gunakan adalah Airplane Passenger Satisfaction dari Kaggle dengan dataset ini berisi 103.904 data penumpang yang mencakup informasi mengenai kelas penerbangan, jenis pelanggan, jenis perjalanan, jarak penerbangan, keterlambatan keberangkatan dan kedatangan, serta penilaian terhadap berbagai layanan maskapai. Nah, adapun KPI yang saya tampilkan itu KPI pertama adalah total penumpang, yaitu sebanyak 103.904 penumpang yang dianalisis. Selanjutnya ada KPI kedua, yaitu rata-rata flight distance sebesar 1.189, yang artinya rata-rata jarak penerbangan yang ditempuh penumpang adalah sekitar 1.189 satuan jarak sesuai dataset. KPI ketiga yaitu rata-rata departure delay, yaitu 14,82 menit. Dan nilai ini menunjukkan rata-rata keterlambatan keberangkatan pesawat. Sedangkan KPI keempat rata-rata arrival delay, yaitu 15,18 menit, yang menunjukkan rata-rata keterlambatan kedatangan pesawat. Nah, selanjutnya visualisasi pertama yaitu bar chart tingkat kepuasan berdasarkan kelas. Jadi grafik ini memperlihatkan jumlah penumpang pada kelas bisnis, Eco dan Eco Plus berdasarkan tingkat kepuasan. Nah, dari grafik terlihat bahwa kelas bisnis dan Eco memiliki jumlah penumpang yang paling banyak. Pada kelas bisnis, jumlah penumpang yang satisfied ini lebih tinggi dibandingkan yang netral or dissatisfied. Sebaliknya juga pada kelas Eco, jumlah penumpang netral or dissatisfied ini lebih banyak dibandingkan yang satisfied. Sementara itu, kelas Eco Plus memiliki jumlah penumpang yang paling sedikit. Nah, visualisasi kedua itu pie chart presentasi kepuasan penumpang. Nah, berdasarkan pie chart terdapat 56,67% penumpang yang berada pada kategori netral or dissatisfied, sedangkan 43,33% termasuk kategori satisfied. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah penumpang pada dataset masih belum merasa puas terhadap pelayanan maskapai. Selanjutnya, visualisasi ketiga adalah heatmap penilaian layanan penumpang. Jadi heatmap ini menampilkan nilai beberapa layanan berdasarkan tingkat kepuasan penumpang. Nah, untuk penumpang satisfied, nilai yang ditampilkan yaitu Cleanless 168,589, Food and Drink 158,547, In-Flight with Wi-Fi Service 142,337, Online Boarding 181,337, Seat Comfort
178,593. Sedangkan pada kategori neutral or dissatisfied, nilainya adalah cleanliness 172,876, food and drink 174,167, in-flight wifi service 141,288, online boarding 156,390, dan seat comfort 178,774. Nah, melalui heatmap ini, pengguna dapat membandingkan nilai setiap layanan berdasarkan kategori kepuasan. Adapun visualisasi terakhir adalah horizontal bar chart. Jadi, grafik ini digunakan untuk membandingkan nilai setiap layanan antara penumpang satisfied dan neutral or dissatisfied. Jadi, terlihat bahwa seat comfort, food and drink, clean lines, online boarding, dan in-flight wifi service memiliki perbedaan nilai pada masing-masing kategori kepuasan, sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan maskapai. Nah, adapun tampilan dashboard akhir, jadi dashboard ini disusun dengan 4 KPI pada bagian atas sebagai ringkasan informasi utama. Nah, di bawah KPI terdapat 4 visualisasi, yaitu bar chart, heat map, pie chart, dan horizontal bar chart. Nah, susunan ini memudahkan pengguna melihat informasi utama terlebih dahulu sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap grafik yang tersedia. Adapun filternya, jadi dashboard ini dilengkapi dengan filter seperti kelas, gender, customer type, dan type or travel. Jadi seluruh filter yang diterapkan pada semua worksheet ini menggunakan fitur apply to worksheet atau all using this data source. Jadi ketika pengguna memilih salah satu kategori, seluruh KPI dan visualisasi akan berubah secara otomatis sesuai data yang dipilih. Nah, adapun insight-nya, berdasarkan hasil dashboard, terdapat 103,904 data penumpang yang dianalisis dengan rata-rata flight distance sebesar 1.189, departure delay sebesar 14,82 menit, dan arrival delay sebesar 15,18 menit. Selain itu, 56,67% penumpang berada pada kategori neutral or dissatisfied, sedangkan 43,33% berada pada kategori satisfied. Nah, dari bar chart terlihat jelas bahwa kelas bisnis ini memiliki lebih banyak penumpang yang puas. Ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kepuasan pada setiap kelas penerbangan serta perbedaan penilaian terhadap kualitas layanan. Adapun kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan dashboard yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa Tableau mampu menyajikan data kepuasan penumpang secara informatif melalui KPI dan berbagai visualisasi. Nah, dashboard ini memudahkan pengguna dalam memahami kondisi kepuasan penumpang serta membandingkan penilaian terhadap pelayanan maskapai. Nah, sebagai rekomendasinya, maskapai dapat mempertahankan layanan yang sudah memperoleh penilaian yang baik dan melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang masih perlu ditingkatkan agar tingkat kepuasan penumpang dapat meningkat. Nah, dashboard ini juga dapat dimanfaatkan sebagai alat monitoring untuk mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data. Nah, sekian penjelasan dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.